Jumpa lagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi kembali kepada Bapak dan Ibu, terutama teman-teman guru, Bapak Ibu. Eh ini saya bawakan judulnya, ini syaratnya ya agar dapat 3,6 juta. Nah, ini agar guru honorer dapat tunjangan dari pemerintah per bulan. Wabil khusus ini untuk teman-teman guru di taman kanak-kanak ya, kemudian SD dan SMP, Bapak Ibu. Eh, ini syaratnya, memang beberapa teman-teman yang sudah biasa menerima itu rutin, tentu dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang belum pernah dapat, sudah lama, sudah masuk Dapodik gitu, tetapi belum pernah mendapatkan ya 3,6 juta per tahun ini. Nah, untuk itu saya sampaikan, mencoba untuk berbagi kembali kepada Bapak dan Ibu, apa sih syarat-syaratnya begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita bacakan Bapak Ibu ya informasinya. Tentu mengucapkan selamat kepada teman-teman yang guru-guru yang honorer, yang non PNS, jenjang TK, SD, SMP, yang tentu dapat kecipratan dari pemerintah tunjangan ini. Nah, selama ini diketahui pemerintah sering memprioritaskan guru PNS ya untuk mendapatkan tunjangan, yaitu TPG ya, tunjangan profesi guru. Tetapi sekarang guru honor pun berhak mendapatkannya. Nah, alangkah bahagianya, barangkali ini sekedar untuk tambahan, bahwa guru-guru honorer non PNS dan non serti ini pada jenjang TK, SD, SMP diberikan ya oleh pemerintah tunjangan per bulannya. Nah, untuk itu tentu ada beberapa persyaratan dan skema yang harus dipenuhi ya oleh teman-teman guru yang non PNS ini atau yang honorer ini, baik yang ada di TK, SD maupun SMP. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu bahwa pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan aturan mengenai pemberian tunjangan ya untuk guru honor non PNS di bawah binaan Kemendikbudristek tentunya. Nah, berdasarkan aturan tersebut bahwa guru honorer yang non PNS pada jenjang TK, SD, SMP dan guru di satuan pendidikan khusus ya di SPK, satuan pendidikan khusus, berhak mendapatkan tunjangan ini. Nah, pemerintah memberikan tunjangan bagi guru honorer non-PNS bertujuan untuk tentu pertama untuk menambah penghasilan di luar gaji ya yang diterimanya setiap bulan. Selain itu juga untuk memberikan motivasi dan mendorong guru honorer non-PNS dalam memberikan pendidikan. Biar semangat maksudnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu pastikan guru-guru honorer ini melakukan aktivasi rekening di bank penyalur yang telah ditentukan agar tunjangan segera cair dan masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Nah, untuk mendapatkan tunjangan ini Bapak Ibu, guru honorer harus sudah disinkronisasi di mana di Dapodik. Artinya ya, apabila guru honorer ini tidak terdaftar di Dapodik, maka guru honorer tidak bisa mendapatkan tunjangan ini. Jadi oleh karena itu, guru honorer harus melakukan input data terlebih dahulu di laman Dapodik dengan mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Itu Bapak Ibu. Nah, data-data ini wajib diinput nanti ya di Dapodik. Kemudian apa saja? Misalnya ada beban kerja, golongan ruang, kemudian masa kerja, NUPTK-nya, tanggal lahirnya, status kepegawaiannya guru honorer yang bersangkutan. Nah, data-data itu nanti diinput Bapak Ibu ya di satuan administrasi pangkal atau di Dapodik, beban kerja berapa jam, kemudian golongan ruangnya berapa, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian besaran tunjangan dari pemerintah untuk guru honorer non PNS ini adalah 300.000 ya diberikan setiap bulan. Tetapi pencairannya setahun sekali yaitu 3,6 juta. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, pencairan tunjangan ini dilakukan paling lambat pada bulan Desember. Jadi selambatnya Desember lah ya bisa dicairkan. Sehingga kemungkinan bisa dicairkan lebih cepat. Jadi tergantung kondisi sebenarnya. Hanya paling lambatnya biasanya di bulan Desember. Lalu bagaimana dengan menghadapi Lebaran Idul Fitri ini? Apakah dipercepat? Nah, itu mekanisme tergantung nanti pemerintah
mau seperti apa begitu ya mekanisme pencairan atau pemberian tunjangannya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan tunjangan sebesar 3,6 juta ini ada persyaratannya. Nah, ini persyaratannya harus dilengkapi Bapak Ibu. Ya, ini persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, tentu belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian memiliki NUPTK. Kemudian telah memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya apakah 24 jam per minggu, itu ya kan, itu beban kerja sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian telah terdata dalam Dapodik. Oke. Kemudian tidak berstatus sebagai ASN, baik PNS maupun P3K. Saya contohkan misalnya ada ASN atau PNS yang honor, ya misalnya di sekolah-sekolah di luar sekolah induk. Nah, apakah itu dapat? Tidak ya, karena dia status sebagai kepegawaian sebenarnya PNS. Hanya honor di tempat lain misalnya, itu nggak masuk. Kemudian memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari satuan pendidikan. Oke. Itu ya Bapak Ibu persyaratan yang harus dimiliki oleh teman-teman honorer. Apabila ada teman-teman yang memenuhi persyaratan ini, kemudian kok belum dapat begitu, ya segera diusulkan. Makanya tadi tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi itu diisi. Nah, sehingga kedepannya harapannya dapat bantuan tunjangan ini begitu. Ya. Itu saja barangkali ya teman-teman yang dapat saya bagikan informasi ini, dan sebenarnya sudah banyak memuat di beberapa YouTube ya terkait dengan ini. Hanya mungkin tidak sedikit juga sih ya yang menyampaikan tentang persyaratan apa saja sih sebenarnya sih agar mendapat tunjangan dari pemerintah. Nah, itu ya saya sampaikan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan 3,6 juta itu dari pemerintah, terutama untuk guru-guru yang honorer. Oke, itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, sama semangat, dan salam sukses untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.